agunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kepercayaan hidup kepada kita semua sampai detik ini. Mudah-mudahan seluruh kepercayaan dan amanah Allah mudah-mudahan digunakan senantiasa untuk taat ibadah mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selaku umat beliau kita senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya dan selalu berharap nanti di yaumil qiyamah kelak kita tergolong umat beliau yang selamat melalui salawat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, ada hadiratnya ya? Ada juga. Banyak. Hadirin dan hadirat sekalian, bahwa sudah beberapa hari ke belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tangannya melalui Ramadan akan selesai atau berakhir. Tentunya makna yang terdalam dari puasa ini satu diantaranya adalah bahwa manusia diminta untuk selalu siam. Siam yang secara bahasa itu artinya menahan baik secara rohani maupun jasmani. Secara rohani itu bagaimana? Secara rohani seluruh yang menjadi gerakan aktivitas hati itu ditahan. Apa misalnya? Misalnya ketika tetangga memiliki kelebihan, hati ini dimanage bagaimana untuk menahan, untuk tidak satu pertama misalnya untuk membicarakan hal-hal yang di luar ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau bukan itu kapasitas dia untuk berbicara, maka jangan katakan itu. Kalau bukan sebenarnya jangan katakan itu. Alias bahasa kita adalah ghibah, membicarakan sesuatu yang tidak ada orang di depannya. Kemudian apalagi banyak amalan-amalan hati yang perlu ditahan. Itu secara rohani. Kemudian secara jasmani, misalnya secara jasmani. Jadi kalau misalnya tadi kemudian ada orang yang punya kelebihan dari segi material duniawi, kekayaan, lalu kemudian orang itu ikut-ikutan padahal tidak mampu, akhirnya memaksakan, sehingga apa? Keluarganya menjadi sengsara, keluarganya menjadi banyak masalah, pengen seperti orang lain, akhirnya memaksakan gaya hidup. Secara jasmani, orang punya mobil, orang punya motor, orang punya HP, orang punya rumah, dan sebagainya, ingin memaksakan diri, tahan. Kenapa? Karena kita punya prinsip bahwa laisal ghina an kasratil ard, lakinnal ghina yaitu ghina nafs. Kekayaan sejati sesungguhnya kekayaan yang bukan hanya diukur barometer adalah kekayaan material yang terlihat, dirasakan, tapi kekayaan terletak di dalam hati. Apa itu kekayaannya? Berupa ketenangan, hilangnya gundah gelana dan gelisah dan merasa takut. Hadirin sekalian, puasa mengajarkan itu tidak secara langsung. Karena itu kenapa ayatnya yang sering kita dengar dan bahkan kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwa manusia itu sudah ditetapkan untuk siam, ditetapkan mampu menjaga siam. Secara bahasa tadi kita sudah jelaskan. Lalu kemudian bahwa ini menunjukkan potongan ayat dalam surah Al-Baqarah tadi. Ini sudah permanen, bahwa manusia itu punya karakter dirinya menahan siam. Bukan hanya orang mukmin, tapi seluruhnya itu punya kemampuan menahan. Apa? Dari ego superior, ego yang sifatnya mendominasi. Ini kalau bukan gara-gara saya, ini musola tidak berdiri. Ini kalau bukan gara-gara saya, ini kampung ini nggak begini. Ada ego superior. Padahal ketika orang itu naik di atas, pasti melalui tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Sama kayaknya orang ini menjabat dalam satu kekuasaan politik misalnya,
merayu rakyat. Jadi naik dia dengan cara menginjak, tapi bukan mengajak. Kalau sudah di atas lupa, tidak merangkul, tidak mengajak. Padahal dulu kepalanya dia injak. Ring sekalian, ini mengendalikan ego. Nah, kenapa mengendalikan ego? Perintah ini sudah perintah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah mungkin kita jelaskan pada minggu yang sebelumnya bahwa puasa ini ingin jangan ego manusia dengan ego Allah sebagai Tuhan ini berbarengan. Kalau berbarengan nanti sombong. Kayak misalnya orang belajar, datang ke majelis ilmu, dia sudah punya ilmu banyak, kemudian datang ke majelis ilmu karena dia punya bekal, akhirnya apa? Sok-sokan, akhirnya debat, akhirnya sombong-sombongan. Kenapa? Tidak satu di antara keduanya mengendalikan ego. Allah perintahkan puasa, kita menundukkan ego. Nah, itu sebuah ajaran permanen sebetulnya, ajaran permanen. Kenapa kita harus menunduk, patuh, pasrah, sam'an, mota'atan, ruhan, wa jasadan? Karena Allah itu maha segalanya. Kita nggak bisa melawan Allah, kita nggak bisa mengalahkan Allah, kita nggak bisa berkuasa seperti Allah. Memang dia segalanya dan dia pemenang. Kita nyerah saja. Jadi pemahaman sederhana begitu. Ya akui saja kekalahan kita, akui saja kekurangan kita, akui saja apa yang menjadi ketidakmampuan kita. Akhirnya apa? Tunduk saja puasa itu. Oleh karena itu ada ibadah yang sifatnya itu langsung hak veto Allah tanpa perlu dipertanyakan itu bagaimana ibadah. Oleh karena itu ada sekalian, dalam ayat selanjutnya mungkin ini secara singkat bahwa satu, secara normatif, secara permanen perintah menahan itu selamanya, bukan hanya berkaitan dengan waktu temporal yaitu hanya bulan puasa, tapi engkau akan bawa nanti ke waktu setelahnya. Jadi itu sudah fitrah, artinya naluri manusia itu suka dengan kebaikan. Kalau ada manusia yang tidak suka dengan kebaikan, itu berarti menyalahi kodrat fitrahnya. Kemudian yang ada sekalian, yang kedua, dalam puasa ini ada yang namanya yaitu purifikasi dalam bahasa modern. Artinya apa? Menyucikan diri. Menyucikan. Mungkin minggu kemarin pernah kita berai. Menyucikan diri. Ini bisa kita ambil dasar dalilnya misalnya dalam surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kronologi atau asbab nuzul surah. Ketika turunnya surah ini bahwa Nabi Muhammad menjelang wafatnya itu orang banyak yang paham dengan Islam, memeluk agama Islam secara berbondong-bondong. Afwaja. Tapi kemudian ini menjadi kegembiraan sesaat atau bahasanya euforia. Menang sesaat akhirnya gembira-gembira, lupa dengan misalnya kampung halaman, lupa dengan penciptanya, lupa dengan saudaranya, seperti kacang lupa dengan kulitnya. Gambarannya ketika itu begitu. Allah mengingatkan. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Betul, mereka itu banyak Islamnya. Tapi dalam ayat berikutnya, tasabbih bihamdi rabbik. Engkau itu mentasbihkan Tuhanmu dengan cara apa? Memuji, bertasbih, mentasbihkan Tuhanmu. Pertanyaannya, apa itu tasbih? Apakah tasbih yang 133 yang sering kita putar setiap ada sholat? Ya mungkin itu alatnya, alat untuk bertasbih. Tapi tasbih secara bahasa itu kan dari kata sabaha yasbahu, sabahan atau sibahatan, yang artinya kalau bahasa yang sekarang itu berenang. Apa itu berenang? Berenang itu mengalihkan diri dari daratan ke tengah dan dia mengambang. Itu berenang, sabaha. Makanya di dalam ayat lain ada makhluk-makhluk Allah yang berenang. Maksudnya apa? Melayang. Yaitu bintang, itu berenang bahasanya, sabaha. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Langit dan penghuninya itu mereka berenang dalam rangka bertasbih. Itu kata-kata itu sabaha.
Nah, kenapa orang berenang dari daratan ke tengah lautan? Ini ibaratnya orang di daratan itu dosa-dosa, kekurangan-kekurangan. Allah nggak mungkin miskin, Allah nggak mungkin kekurangan. Nah, orang berenang ke tengah itu menjauhkan dari pikiran-pikiran seperti itu kepada Tuhannya. Makanya mentasbihkan diri, menyucikan Allah dari sifat-sifat kurang. Kalau sesuatu yang luar biasa, megah, mewah, dan tiada tanding, maka pasti orang itu akan mengucapkan subhanallah. Sederhananya sekali kita dengar orang misalnya ke Anyar misalnya, itu laut bagus sekali, apa yang dia ucapkan kalau dia benar subhanallah. Gitu. Kemudian lihat gunung di puncak atau mungkin tempat yang lebih bagus, luar biasa pemandangannya, apa yang dia katakan kalau dia benar subhanallah. Tapi sekarang subhanallah itu sudah mengalami degradasi, penurunan makna. Apa anak muda yang belum kawin, jomblo, melihat cewek di jalanan, cantik, apa yang dikatakan subhanallah. Ya betul, itu ciptaan Tuhan. Tapi subhanallah tadi untuk kepada Allah, ini kepada makhluk kan gitu. Jadi ada degradasi, penurunan makna kalimat thayyibah menjadi keseharian. Seperti misalnya insya Allah kita ini insya Allah dah hadir. Ini orang Indonesia ya. Selanjutnya besok Fatihah insya Allah. Nah, kadang biasanya kita begitu. Kalau insya Allah, besok datang ke kondangan ya insya Allah. Kayak itu orang Indonesia itu udah begitu gayanya. Jadi sesungguhnya insya Allah itu adalah sebuah perbuatan yang digantungkan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, maka nggak terjadi. Tapi karena orang Indonesia itu sering bohongnya, jadi insya Allah sering begitu. Besok kondangannya jam berapa? Jam 3. Siap, mungkin datang. Siapa? Oke, mungkin itu datang. Dan kalau insya Allah kayaknya rada-rada itu nggak hati. Gitu antara datang sama enggak, tapi lebih banyak enggaknya. Nah, ini persoalan fenomena yang orang menggunakan kalimat thayyibah menjadi diturunkan pemaknaannya. Hari sekalian kita kembali kepada kata subhanallah tadi. Jadi menyucikan. Nah, oleh karena itu sering kita ilustrasikan tasbih itu seperti ngambil spon, ngambil kanebo, kemudian dicelupkan ke air, lalu diperes, keluaran perasannya yang sedikit itu, yang bersih itu namanya tasbih. Gitu. Nah, air yang banyak tadi itu kekurangan kita terhadap Allah. Padahal saya sudah sering doa, sering tahajud, sering ibadah, kok nggak dikasih. Nah, itu seperti air kotor. Lalu dia mulai menyucikan. Allah tuh nggak begitu, tidak seburuk yang kau sangka. Diperaslah dia. Akhirnya apa? Berkeyakinan Allah itu maha pengabul, Allah itu maha pemberi, nggak mungkin nggak dikasih, gitu. Nah, itu ibaratnya kotoran yang dalam ember diperas keluar kecil-kecil itu hasil tasbihnya. Lalu kemudian tasbihnya itu bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, memuji Tuhanmu. Dan memuji bisa secara lisan, alhamdulillah, terima kasih, syukur, gitu kan. Nah, memuji ini makanya dalam surah Al-Fatihah itu bunyinya alhamdulillah, tidak asyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tidak asyukurillah, segala kesyukuran untuk Allah. Bedanya apa syukur dengan pujian? Syukur itu kalau dalam bahasa Indonesia terima kasih. Misalnya saya dikasih duit 1 juta sama Pak RT, gitu kan. Kemudian saya jawab terima kasih. Kenapa dia terima kasih? Karena wujud bendanya ada. Terima kasih, wujudnya ada. Tapi kalau alhamdulillah ada wujud, tidak ada wujud, engkau wajib alhamdulillah. Makanya kenapa ketika orang bangun tidur, apa yang dia katakan? Apa doa bangun tidur? Allahumma barik lana fi ma. Nanti itu tidurnya sambil makan. Itu doa makan ibu ya? Itu doa makan. Apa doa tidur? Apa tidur? Alhamdulillah ahyana wa amdana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Emang apa yang dikasih dia? Nggak ada wujud. Bentuknya apa? Roh, perpanjangan, napas bisa dipegang, nggak bisa. Sekalipun pakai genos, napas, bisa nggak napas untuk diambil? Nggak bisa. Artinya pemberian yang tidak berwujud manusia itu apalagi wajib mutlak
memuji Allah. Jadi engkau kaya maupun miskin, punya sesuatu atau tidak, memuji wajib. Kan kalau saya, pantas saya itu puji Pak RT yang kasih duit 1 juta. Kenapa? Karena dia sudah kasih. Kalau dia nggak kasih, saya nggak bakal puji Pak RT. Apa maksudnya? Kalau Allah dikasih nggak dikasih, wajib memuji. Makanya kenapa? Fasabbih bihamdi rabbika, hai Muhammad. Engkau itu kan sudah dikenal orang banyak masuk Islam, berbondong-bondong. Sekarang jangan lupa, itu semua itu Allah yang punya kerjaan, gitu. Makanya bunyinya Nasrullahi, pertolongan Allah. Artinya kerjaan Allah itu, bukan engkau sesungguhnya. Mereka itu euforia, begitu gembira. Allah ingatkan. Nah, manusia juga begitu. Manusia punya sesuatu, punya kelebihan apapun, gitu kan. Itu bukan semata-mata unsur dari dia sendiri, dia sesungguhnya dari Allah punya peran. Artinya apa? Dia tidak bakal melupakan Allah. Lalu kemudian di akhir ayat itu, wastaghfir innahu kana tawwaba. Mintalah ampunan. Kenapa istighfar ada di belakang? Kenapa tasbih ada di depan? Dan memuji ada di tengah? Lalu beristighfar. Kamu itu sering ibadah, tapi ibadahmu bisa jadi banyak yang kepleset, bisa jadi ibadahmu nggak banyak yang tulus. Sudahlah istighfar, kayak itu dia. Ibaratnya nih tadi Fasabbih bihamdi rabbika, itu orang sudah Islam, sudah ibadah, tapi sholatnya bukan karena Allah, tapi supaya suara saya didengar sama sekitar Alkoh, bagus nih suara saya, gitu. Enggak mungkin. Akhirnya apa? Wastaghfir. Sekalipun engkau sudah memuji kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak seutuhnya itu engkau ikhlas. Karena itu lebih banyaklah beristighfar. Kenapa? Allah itu maha pengampunannya, itu lintas dan tidak batas. Dari dulu sampai sekarang Allah itu Tawwab, maha pengampun. Jadi manusia sesungguhnya bisa terhormat, saya ini bisa naik mimbar itu karena bukan saya orang alim, enggak, sama sekali enggak. Karena mungkin Allah menutupi kejelekan saya. Kalau dibuka baunya saya itu nggak mungkin ada jamaah yang deketin. Dosa kalau berbentuk gede kayak bisul, nggak mau orang deketin saya, ngapain ikutin ceramah si Ajis itu. Kalau memang dibuka, jadi orang terhormat itu sesungguhnya kebetulan dosa-dosanya ditutup. Makanya bahasa istighfar itu dari kata ghafara yang suruh, itu artinya kalau di daerah itu atau di depan itu ada ghafura, gapura, kemudian penutup kepala. Jadi istighfar itu menutup keburukan, menutup dosa sebetulnya. Kalau dibuka, tidak ada orang yang bersosialisasi dekat sama kita. Jadi akhirnya Ustadz juga nggak sombong, makin jangan sombong. Kenapa? Kebetulan aja di situ dosanya ditutup, kayak gitu. Kebetulan aja. Jadi manusia apa yang diminta dalam surah itu? Istighfar yang banyak. Karena apa? Tidak mungkin dosa manusia habis, nggak mungkin. Kecuali Nabi itu tuh iya, habis tidak mungkin. Oke, sekarang kau katakan sedikit, besok nambah lagi. Sekarang istighfarnya 1000, tapi besok dosanya bisa 50.000, lebih banyak dosa ketimbang istighfar. Nah, aku itu aja. Nah, dalam Ramadan yang pada akhir ujung ayatnya itu manusia akan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan bersih. Kenapa? Ini yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Manusia itu pengen dikembalikan kepada Allah dalam keadaan suci. Kalau minjem motor, minjem sepeda, minjem mobil, kan kalau minjem itu mobilnya bersih, sepedanya bersih, motornya bersih. Mau dia pulang sekalipun hujan, becek, dia cuci lagi. Jangan ditanggung sama yang punya. Sudah minjem, gak diisi bensin, gak dicuci, dipulangin aja. Ini kan gak tahu diri. Nah, Allah itu ketika menciptakan manusia dalam keadaan fitrah suci, bersih, sekarang mau ketemu Allah, ya bersih lagi. Itu yang makna tattaqun itu. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil kaitan-kaitan yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.